Kisah ini adalah pengingat yang mengerikan bahwa fitnah bisa lebih mematikan daripada pedang, dan sejarah mencatat, terkadang, keluarga sendirilah yang menodai rumah Allah. Mari kita kembali ke masa lalu, ke era dinasti Umayyah yang penuh gejolak. Di puncak kekuasaan, duduk seorang khalifah bernama Al-Walid bin Yazid, atau yang lebih dikenal sebagai Al-Walid II. Ia naik takhta pada tahun 743 Masehi, mewarisi sebuah imperium yang luas namun rapuh. Al-Walid kedua dikenal sebagai sosok yang menyukai seni, puisi, dan kehidupan yang mewah. Gaya hidupnya yang bebas dan kecintaannya pada kesenangan duniawi seringkali menjadi bahan gunjingan di kalangan masyarakat. Ia membangun istana-istana megah di padang pasir, jauh dari pusat pemerintahan di Damaskus, di mana ia bisa menikmati hidup tanpa pengawasan ketat dari para ulama dan kaum bangsawan. Beberapa sejarawan melukiskannya sebagai pribadi yang cerdas dan murah hati, namun sebagian lainnya mencatatnya sebagai pemimpin yang lalai dan lebih mementingkan hiburan daripada urusan negara. Citra inilah yang nantinya akan menjadi senjata mematikan di tangan musuh-musuhnya. Di balik kemegahan istana, benih-benih konspirasi mulai tumbuh. Tokoh utamanya adalah sepupu Al-Walid sendiri, Yazid bin Al-Walid. Yazid adalah sosok yang sangat kontras dengan sang khalifah. Ia dikenal saleh, sederhana, dan sering menunjukkan keprihatinannya terhadap kondisi umat. Ambisi Yazid untuk merebut kekuasaan tersembunyi di balik citra kesalehannya. Ia melihat celah pada gaya hidup Al-Walid kedua dan ketidakpuasan sebagian kalangan terhadap kepemimpinan sepupunya itu. Yazid tahu, untuk menggulingkan seorang khalifah, ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang bisa menggerakkan hati dan emosi rakyat, fitnah. Maka, dimulailah sebuah kampanye hitam yang sangat terstruktur. Yazid dan para pengikutnya mulai menyebarkan gosip yang paling berbahaya di tengah masyarakat yang religius, isu bahwa Khalifah Al-Walid kedua berniat merombak ajaran syariat Islam. Mereka membisikkan dari satu telinga ke telinga lain, dari pasar hingga ke majelis ilmu. Gosip itu mengatakan bahwa Al-Walid kedua meremehkan ajaran agama, bahkan berencana mengubah aturan-aturan suci yang telah mapan. Isu ini ibarat api yang disiram bensin. Di tengah masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai agama, tuduhan semacam ini adalah penghinaan terbesar. Para ulama, yang sebagian memang sudah tidak menyukai gaya hidup Al-Walid II menjadi sasaran utama propaganda ini. Mereka termakan oleh fitnah yang disebar. Kemarahan mereka meledak. Dari mimbar-mimbar masjid, seruan untuk menentang khalifah yang dianggap telah menyimpang mulai terdengar. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi alat bagi ambisi politik seseorang. Kemarahan para ulama ini kemudian menjalar ke masyarakat luas. Rakyat yang selama ini menghormati para ahli agama, mulai percaya bahwa pemimpin mereka adalah seorang yang fasik dan berbahaya bagi kemurnian Islam. Demonstrasi dan pemberontakan kecil mulai meletus di berbagai penjuru. Situasi menjadi tak terkendali. Al-Walid II yang mungkin awalnya meremehkan desas-desus itu, akhirnya menyadari betapa besar bahaya yang dihadapinya. Dukungan terhadapnya runtuh dengan cepat. Pasukan yang seharusnya setia padanya mulai goyah, terpengaruh oleh isu agama yang dihembuskan oleh kubu Yazid. Sadar bahwa nyawanya terancam dan Damaskus tidak lagi aman, Al-Walid kedua memutuskan untuk melarikan diri. Ia mencari perlindungan di sebuah kastil terpencil di dekat Palmyra, bernama Istana Al-Bakra. Ia berharap bisa mengumpulkan kembali kekuatan dan mematahkan pemberontakan. Namun, Yazid bin Al-Walid bergerak lebih cepat. Dengan dukungan militer yang kini solid berada di pihaknya, ia mengirimkan pasukan untuk memburu sang khalifah. Pengejaran pun dimulai. Al-Walid kedua terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencoba menghindari kejaran pasukan sepupunya. Akhirnya, dalam keputusasaan, ia tiba di sebuah desa kecil dan memutuskan untuk bersembunyi di tempat yang ia anggap paling suci dan aman, sebuah masjid tua. Ia berlindung di bawah kubah masjid itu, mungkin berharap bahwa kesucian tempat itu akan menghentikan pertumpahan darah. Di dalam masjid yang sunyi itu, Al-Walid kedua mengambil mushaf Al-Quran. Mungkin untuk mencari ketenangan, mungkin untuk memohon pertolongan Tuhan di saat-saat terakhirnya. Ia duduk, kusyuk membaca ayat-ayat suci. Namun, harapan akan keselamatan pupus. Pasukan Yazid berhasil melacaknya. Mereka mengepung masjid itu tanpa ragu. Dengan beringas, mereka mendobrak masuk, tidak lagi peduli pada kesucian rumah Allah. Mereka menemukan sang khalifah sedang terduduk, memegang Al-Quran di tangannya. Dalam sebuah adegan yang tragis dan mengerikan, mereka menyerang Al-Walid II. Menurut beberapa riwayat,
ia dibunuh saat sedang membaca kitab suci. Darahnya tumpah membasahi halaman-halaman Al-Quran yang sedang ia baca. Sebuah akhir yang ironis bagi seorang pemimpin yang dituduh ingin merusak ajaran Islam, namun justru menemui ajal saat sedang memuliakan kitabnya. Kematiannya pada tahun 744 Masehi menandai sebuah babak kelam dalam sejarah dinasti Umayyah. Dengan tersingkirnya Al-Walid, dua jalan bagi Yazid bin Al-Walid menuju takhta kekhalifahan terbuka lebar. Ia pun memproklamirkan dirinya sebagai khalifah baru dengan gelar Yazid III. Ia berharap rakyat akan menyambutnya sebagai penyelamat agama dan pemimpin yang adil. Namun, ia salah besar. Cara-cara kotor yang ia gunakan untuk merebut kekuasaan, yaitu fitnah dan pembunuhan terhadap khalifah yang sah, ternyata tidak mudah dilupakan oleh publik. Banyak kabilah dan gubernur di berbagai provinsi menolak untuk memberikan bayat atau sumpah setia kepadanya. Mereka melihat Yazid III bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai seorang perebut kekuasaan yang haus darah dan telah menodai kehormatan keluarga Bani Umayyah. Pemberontakan yang tadinya ditujukan kepada Al-Walid II kini berbalik arah kepadanya. Kekuasaan yang ia rebut dengan susah payah melalui intrik dan pertumpahan darah ternyata sangat rapuh. Ia harus terus-menerus menghadapi perlawanan dari berbagai pihak. Ironisnya, Yazid III yang mempropagandakan dirinya sebagai sosok yang saleh, justru memerintah dalam kondisi yang jauh dari stabil dan damai. Pemerintahannya hanya bertahan seumur jagung. Hanya beberapa bulan setelah naik takhta, Yazid III jatuh sakit dan meninggal dunia. Ada yang menyebut ia hanya berkuasa sekitar 6 bulan. Kekuasaannya yang singkat dan penuh gejolak itu menjadi bukti bahwa takhta yang didapat dari fitnah tidak akan pernah membawa berkah. Setelah kematiannya, kekacauan di internal dinasti Umayyah semakin menjadi jati. Perang saudara meletus, yang pada akhirnya melemahkan dinasti ini secara fatal dan membuka jalan bagi revolusi Abbasiyah yang menggulingkan kekuasaan Umayyah beberapa tahun kemudian. Kisah tragis Al-Walid II adalah pelajaran abadi tentang dahsyatnya kekuatan fitnah. Sebuah kebohongan yang dibungkus dengan narasi agama bisa memicu kemarahan massa, menghancurkan reputasi, dan bahkan merenggut nyawa. Ia mengajarkan kita betapa berbahayanya ambisi pribadi yang menghalalkan segala cara, bahkan jika itu berarti mengorbankan saudara sendiri dan menodai tempat-tempat suci. Sejarah telah mencatatnya dengan tinta darah,